Aku. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur hari ini kita semua masih diberikan Tuhan umur panjang, kita diberikan kesehatan, ya, semua karena anugerah Tuhan yang patut untuk disyukurin. Nah, minggu yang lalu saya sudah berbicara dari perjanjian baru, ya, yaitu tentang hakim yang lalim itu, ya. Hari ini saya akan berbicara dari kebenaran firman Tuhan di perjanjian lama. Jadi sesuai dengan komitmen saya bahwa saya rindu umat Tuhan bisa mengenal kebenaran firman Tuhan secara utuh, baik itu yang ada di perjanjian lama maupun yang ada di perjanjian baru, karena di dalamnya ada hal-hal yang luar biasa yang bisa memberikan kepada saudara dan saya kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup ini. Katakan bersama dengan saya bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Katakan bersama dengan saya bahwa aku ada semua karena kebaikan Tuhan. Nah, dengan demikian saudara dan saya akan sanggup menjalani kehidupan ini dengan sebuah keyakinan bahwa kita tidak menjalaninya sendiri, namun ada pertolongan Tuhan, ada pribadi Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Baik, saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama pada pagi menjelang siang hari ini kita melihat firman Tuhan. Saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-13, ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Nah, saya hari ini akan berbicara tentang bagaimana seseorang yang kapasitasnya seharusnya adalah seseorang yang mengerti tentang baik dan buruk, benar dan salah. Bahkan dia bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, audible. Karena dia seorang nabi, toh dia juga bisa salah, ya. Dan kesalahannya ini mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Nah, sehingga hari ini kita akan belajar bahwa jabatan kerohanian seseorang tidak menjamin orang itu di akhir kehidupannya. Sehingga hari ini firman Tuhan saya berikan judul ketaatanmu menentukan masa depanmu, ya. Ketaatanmu menentukan masa depanmu. Satu Raja-Raja pasal yang ke-13, mulai ayatnya yang pertama. Abdi Allah dari Yehuda. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan, yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib, bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu
yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, perhatikan baik-baik. Ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, "Tangkaplah dia." Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang. Wow. Sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, "Mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali." Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Sampai di sini dulu. Kita melihat di sini bahwa Raja Yerobeam adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Dia raja yang tidak memberi contoh yang baik kepada rakyatnya. Dia menyembah berhala-berhala dan membuat kerajaan Israel menjadi semakin jauh dari Tuhan. Dalam kearogansiannya, dalam kesombongannya, dia merasa sebagai seorang raja, dia bisa berbuat semena-mena. Dia bisa berbuat seenaknya sendiri. Sehingga ketika dia berkata kepada abdi Allah yang menyampaikan seruan yang tidak menyenangkan bagi telinganya, ketika raja berkata, "Tangkaplah dia," tangan yang terulur itu, Alkitab mencatat, kemudian menjadi kaku, menjadi kejang, tidak bisa ditarik lagi. Wow. Saudara yang dikasih Tuhan, seandainya peristiwa ini terjadi di hadapan mata kita, bagaimana seorang pemimpin yang arogan, yang sombong, dalam kepongahannya, dia menyatakan kesemena-menaannya, kemudian hukuman Tuhan berlaku telak dalam hidupnya secara langsung di hadapan rakyat. Apa yang terjadi, saudara? Pasti orang akan berkata, ini pelajaran buat kita, bahwa jangan seenaknya di hadapan Tuhan. Jangan bertindak semena-mena, apalagi terhadap utusan-utusan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada pelajaran yang menarik di sini, bahwa siapapun engkau, siapapun kita, di hadapan Tuhan, tidak mengenal seberapapun engkau kaya, tidak mengenal seberapapun engkau punya pangkat tinggi, di hadapan Tuhan kita harus menjadi pribadi yang merendahkan diri. Siapapun yang berani tidak menghormati hadirat Tuhan, pasti dia akan mendapatkan hukuman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena kemurahan hati dari abdi Allah ini, ketika sang raja meminta supaya tangannya yang kaku karena kesombongannya itu bisa normal kembali, akhirnya didoakan dan bisa normal kembali. Nah, di sini kita melihat bahwa seandainya abdi Allah ini pengen ngerjain Raja Yerobeam, bisa aja kan, dibiarin aja jadi tangannya begini terus gitu ya, saudara ya. Pasti sesuatu yang sangat heboh ya. Kalau zaman sekarang pasti langsung viral ya, saudara ya. Wah, ada pemimpin yang tangannya nggak bisa ditarik lagi karena kepongahan kan gitu ya, saudara ya. Itu sudah ada dan tertulis di dalam Alkitab. Kesombongan sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan menentang orang-orang yang tinggi hati, namun Ia mengasihi orang-orang yang rendah hati. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lanjutkan. Kemudian berbicara raja kepada abdi Allah itu, "Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah. Segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu." Nah,
malu dan merasa bersalah, akhirnya dia menjamu abdi Allah ini. Ya biasa, manusia kan gitu saudara ya. Kalau sudah kena batunya, baru dia sadar, baru dia salting ya, salah tingkah kayak Raja Yerobeam ini ya. Nah, tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh abdi Allah itu di ayat yang ke-8 dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Wow, luar biasa. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Nah, jadi abdi Allah ini mengemban sebuah misi, mengemban sebuah tugas dari Tuhan, bahwa dia tidak boleh singgah untuk makan atau minum ke tempat yang dia sudah lewati, tidak boleh dilewati ulang, dan dia taat. Kita melihat bahwa hamba Tuhan ini gambaran dari seorang hamba Tuhan yang tulus dalam pelayanannya. Bahkan dikatakan, setengah dari istanamu kau berikan kepada aku tidak mau gitu loh. Jadi di sini kita melihat dia tipe hamba Tuhan yang nothing tulus gitu ya. Jadi dia merasa segala sesuatu yang dia lakukan itu semata-mata untuk Tuhan gitu. Jadi orientasi dari pelayanannya semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan money oriented. Bukan pelayanan yang ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi. Bukan seperti itu. Karena dikatakan setengah dari istanamu pun kau berikan, aku tidak mau. Artinya dia memang loyal dalam pelayanannya. Tapi nanti dulu kita lihat ya. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Sampai di sini hebat ya? Hebat. Tapi jangan berkata hebat dulu. Kita lihat kisah selanjutnya. Di Betel, jadi kan tujuan dari abdi Allah ini pergi ke Betel ya. Di Betel diam seorang nabi tua. Nah, jadi memang tidak dijelaskan umur abdi Allah yang dari Yehuda ini dengan nabi yang ada di Betel mana yang lebih tua. Tetapi kalau melihat dari narasi yang ditulis di dalam kitab 1 Raja-Raja ini, kemungkinan nabi yang ada di Betel itu jauh lebih senior ya, jauh lebih tua umurnya. Karena kepada abdi yang di Yehuda hanya dikatakan abdi Allah dari Yehuda, sedangkan di Betel dikatakan nabi yang tua. Yang menariknya dua-duanya tidak diberi tahu namanya siapa. Hanya yang satu nabi dari Yehuda, satu nabi tua dari Betel, itu aja ya. Berarti bukan tentang pribadinya itu yang mau disampaikan di sini, tetapi kisah dari peristiwa melalui dua pribadi yang sama-sama menyandang gelar sebagai nabi tersebut. Mari kita lanjutkan. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Jadi peristiwa yang dialami oleh Yerobeam itu disaksikan oleh anak dari nabi yang tua ini. Saya nggak tahu namanya siapa karena Alkitab gak catat ya. Cuma dibilang nabi tua dan nabi dari Yehuda gitu ya saudara ya. Nah, jadi ketika diceritakan, ini bahasa saya sendiri ya. Mungkin anaknya bercerita dengan sangat berapi-api. Ayah, tadi itu ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia diurapi Tuhan dengan dahsyat. Bayangkan, waktu raja dengan pongahnya berkata tangkap dia. Tangannya tiba-tiba nggak bisa ditarik lagi, kejang. Sampai akhirnya dia minta-minta tolong tuh sama
abdi Allah itu dan akhirnya didoain bisa turun lagi. Ini si abdi tua cuma manggut-manggut saja gitu ya. Cuma manggut-manggut saja gitu. Dan sepertinya nabi tua ini nggak terlalu respon gitu ya. Karena buat dia mungkin biasa kali ya. Karena sama-sama nabi gitu kan. Dia lihat semua itu perbuatan yang lakukan Tuhan. Dia hanyalah alat. Nah, ini di sini pemahaman yang seperti itu yang bagus ya. Sehebat apapun saudara, kalau dipakai oleh Tuhan bukan saudara yang hebat, Tuhannya yang hebat ya. Tuhannya yang hebat. Kita mah nggak ada apa-apanya. Cuma alat. Ingat itu baik-baik. Ayat yang ke-12 dari 1 Raja-Raja pasal 13. Kemudian ayah mereka, si nabi tua ini, bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Wah, ini mulai menarik nih kisahnya saudara ya. Ini mulai menarik. Tadi saya tanya sama jemaat, pernah dengar istilah nabi ditipu nabi enggak? Ada gitu pendeta? Iya, berarti belum baca semua Alkitab. Bersyukur hari ini ikuti firman Tuhan ya. Akhirnya mengerti ada kisah nabi ditipu nabi gitu ya saudara ya. Nabi aja menipu ya saudara, apalagi saudara. Ayo kita lihat kisahnya ya. Ya, akulah itu. Jadi terjadi perbincangan yang singkat ya. Katanya kepadanya. Maaf saudara, saya lagi flu jadi sering minum. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Perhatikan ya. Nabi tua meminta supaya nabi muda, saya tidak katakan nabi muda ya, karena Alkitab tidak katakan nabi muda, hanya katakan nabi dari Yehuda ya. Nabi tua meminta nabi yang dari Yehuda ini untuk singgah dan makan di rumahnya. Tetapi jawabnya, perhatikan baik-baik, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama dengan engkau di tempat ini. Nah, perhatikan ini saudara. Saya sangat diberkati kisah ini ya. Sebab telah diperintahkan kepadaku. Perhatikan baik-baik. Dia menyampaikan firman Tuhan yang clear. Firman Tuhan yang jelas. Firman Tuhan yang didengar secara langsung. Perhatikan baik-baik. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Artinya di Betel. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Jadi firman Tuhan yang dia dengar dari Tuhan disampaikan kepada Raja Yerobeam, disampaikan kepada nabi tua yang ada di Betel, sama. Bahwa Tuhan memerintahkan aku tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melalui jalan yang sama. Sampai detik ini abdi Allah ini benar. Sampai detik ini abdi Allah ini ada di jalan yang lurus. Sampai detik ini abdi Allah ini bisa kita berikan 2 jempol. Karena apa? Dia berintegritas. Dia bisa dipercaya. Dia taat. Namun perhatikan baik-baik kisah selanjutnya. Ayat yang ke-18. Ini menarik ya saudara ya. Saya rindu kita semua menelusuri, memaknai dan coba untuk melihat ayat ini ya. Lalu jawabnya kepadanya, yang hangat aja tuh. Yang hangat aja tuh. Lalu jawabnya kepadanya, perhatikan ayat 18. Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Perhatikan poin yang pertama. Abdi Allah dari Yehuda berkata bahwa aku nabi.
Aku utusan Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan secara langsung. Dan sampai detik ini, aku tidak melanggar perintah Tuhan sama sekali. Jumpa dengan raja, dia lolos. Bahkan dikatakan, setengah kerajaanmu pun kau berikan, aku tidak mau. Nah, berjumpa dengan nabi ini punya jurus yang ampuh, saudara. Dia berkata seperti ini, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Jadi seolah-olah dia berkata kayak gini, kamu nabi, aku juga nabi. Kita sama-sama nabi. Kan gitu. Paham saudara sampai di sini? Kalau sudah menyinggung masalah jabatan, dalam hal ini jawatan ya kalau Alkitab mengatakannya, sesama nabi, maka dia mulai berpikir ulang gitu saudara. Perhatikan baik-baik si nabi tua ini. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Perhatikan, wow, keren banget ini Alkitab. Yang pertama dibilang, aku juga nabi sama seperti kamu. Ya, artinya apa? Kita selevel. Kamu pendeta, aku pendeta. Kamu penginjil, aku penginjil. Kamu pelayanan, aku pelayanan. Jadi kita sama-sama nih, gitu kan? Yang kedua, dia berkata seperti ini, bahwa atas perintah Tuhan seorang malaikat, bawa-bawa nama Tuhan loh. Ya, atas perintah Tuhan seorang malaikat berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi ia berbohong kepadanya. Waduh, cilaka saudara. Saudara, saya baca ayat ini gak habis pikir gitu loh ya. Apakah sebelumnya nabi dari Yehuda ini sudah kenal atau pernah dengar reputasi dari nabi tua dari Yehuda ini sehingga dia sungkan untuk tidak menuruti perintahnya atau seperti apa? Nggak dijelaskan. Dan saya tidak berani untuk menafsirkan macam-macam karena Alkitab nggak berbicara apa-apa tentang hal itu. Hanya Alkitab mengatakan bahwa nabi tua ini berbohong dengan, kalau dikatakan engkau nabi, aku nabi, dalam hal ini benar. Memang dia nabi. Tetapi ketika dia berkata bahwa Tuhan menyuruh aku atas perintah malaikatnya supaya menjamu engkau makan, itu dia berbohong. Yang saya nggak habis pikir itu begini loh saudara. Kenapa nabi dari Yehuda yang sudah melakukan mujizat yang begitu wow, begitu luar biasa, maaf, yang begitu luar biasa itu, hanya karena ucapan sesama nabi saja, dia akhirnya jatuh gitu loh. Dia akhirnya gagal dalam misinya gitu. Mengapa gitu? Kok semudah itu dia tidak melakukan konfirmasi dengan Tuhan gitu loh. Saya bergumul betul dengan ayat ini saudara. Saya mencoba untuk mencari referensinya. Dan saya nanya, Tuhan, kok bisa ya seorang abdi Yehuda, nabi yang levelnya sudah demikian luar biasa, tidak mata duitan, jumpa dengan raja juga tidak takut. Artinya semua orang salut deh sama dia. Tapi kok bisa dia jatuh hanya karena dibohongi sesama nabi gitu loh. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ada apa Tuhan? Dalam hal ini saya tidak main-main untuk mengambil kesimpulan dan menyampaikan
kepada umat Tuhan, apalagi ini saya sampaikan secara live streaming. Setelah ini akan saya upload dalam YouTube sehingga akan disaksikan oleh banyak orang. Saya bergumul, kenapa Tuhan? Seorang nabi yang begitu luar biasa engkau pakai bisa jatuh hanya karena dibohongi rekannya nabi. Kenapa Tuhan? Saya berdoa, saudara. Kenapa dia tidak minta konfirmasi dengan engkau Tuhan? Kan dia bisa tanya sama engkau. Dia kan bisa berbicara langsung dengan engkau. Kenapa tidak dilakukan? Perhatikan ayat yang ke-19. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saya berulang kali menyampaikan hal ini kepada saudara dalam setiap kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan secara live streaming? Setiap kali engkau membaca firman Tuhan, miliki sikap hati yang benar. Jangan engkau merasa sudah tahu dengan apa yang sedang engkau baca, sehingga itu akan menghalangi karya Roh Kudus untuk memberitahukan kebenaran-kebenaran yang baru. Miliki sikap hati yang benar. Saya benar-benar mencari tahu kenapa ini sampai terjadi. Masa dia tidak punya feeling kalau dia sedang dibohongin? Dia kan nabi. Dia kan punya level rohani yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang pada waktu itu. Puji Tuhan, saya mendapatkan beberapa jawaban. Yang pertama, nabi dari Yehuda ini, dia merasa bahwa dia disertai oleh Tuhan, sehingga akhirnya dia lengah. Ya, dia merasa dirinya disertai oleh Tuhan, sehingga itu membuat dia menjadi lengah. Dia tidak tahu kalau sebenarnya ketika dia merasa hebat, disitulah kejatuhannya. Dia merasa, oh ini sama-sama nabi, nggak mungkin dong dia berani bicara atas nama Tuhan. Ternyata itu bohong. Dia tidak ngecek lagi. Kenapa? Dia lengah. Dia terlena oleh masa lalunya yang sudah dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ini poin pertama yang saya dapatkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau bisa melakukan apapun, menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh, mengusir setan dalam nama Yesus, semua setan lari tunggang langgang, memberitakan Injil, orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, itu bukan kehebatanmu, itu semata-mata karena Tuhan. Sehingga jangan sampai apa yang dialami oleh nabi dari Yehuda ini akan menimpa kita manakala kita merasa kita hebat. Hati-hati. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua karena anugerahnya. Nabi ini baru saja disaksikan banyak orang, membuat Raja Yerobeam malu, tangannya kaku, lalu didoakan tangannya bisa normal kembali. Bahkan dia berkata bahwa aku tidak mau makan, minum, bahkan setengah kerajaanmu pun itu tidak akan menggiurkan aku akan tetap melakukan firman Tuhan. Dia terlena dengan masa lalu, dia terlena dengan pemakaian Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Dia lupa untuk menjaga hatinya, untuk tetap sensitif, untuk tetap peka dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, penting bagi kita untuk tidak memakai masa lalu itu sebagai patokan bahwa Tuhan pasti melakukan hal yang sama. Tidak, saudara. Itulah sebabnya dulu Bapak rohani kami, sekaligus rektor kami, sekaligus dosen kami,
Bapak Pendeta Sam Sokota, dia katakan bahwa jangan pernah jadikan pengalamanmu menjadi doktrin. Karena pengalaman tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Dan Tuhan bekerja kepada setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kedaulatannya. Nabi dari Yehuda ini memakai pengalaman masa lalunya, dia terlena dengan pemakaian Tuhan itu. Itu yang pertama, terlena. Jadi hati-hati dengan kata terlena, terbuai, ya. Jadi jangan saudara merasa, wah, kayaknya Tuhan pakai saya ini. Saya kayaknya setiap doakan orang sembuh, setiap usir setan-setannya lari. Lalu saudara lupa, itu bukan saudara loh, itu Tuhan yang pakai hidupmu. Hati-hati, jangan terlena. Ya, jangan terlena. Nanti bisa-bisa kayak Nabi dari Yehuda ini nasibnya ya, sekalipun versinya berbeda ya saudara ya. Saya hanya mengingatkan saja. Kemudian yang kedua, selain dia terlena, yang kedua adalah dia tidak terus berkomunikasi dengan Tuhan. Seharusnya sebagai pengemban misi dari Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk melakukan semua perintah-perintah Tuhan, selalu ada koordinasi dengan Tuhan, selalu bertanya. Nah inilah saudara, saya mau memberitahu kepada saudara supaya tidak mudah tertipu ya. Ini saya menyampaikan langsung melalui Facebook, disaksikan banyak orang, bisa dirilis di mana-mana. Saya katakan ini sebagai kebenaran. Kalau engkau mendapat nubuatan bahwa Tuhan berkata kepadaku bahwa engkau bla 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 bla, ingat baik-baik. Jangan langsung terima nubuatan itu sebagai kata-kata Tuhan. Ujilah segala sesuatu, itu kata firman Tuhan. Ya, saya tidak mengajar kepada saudara untuk tidak percaya kepada nubuatan, bukan. Tetapi saya mengajar kepada saudara untuk waspada. Karena akhir zaman ada begitu banyak rupa-rupa angin pengajaran. Banyak orang akhirnya bingung. Karena pendoa A ngomong begini, pendoa B ngomong begini. Lalu dia jadi bingung mana yang harus didengar. Kalau orang-orang seperti ini datang kepada saya langsung bilang, salahmu sendiri kamu tidak baca Alkitab. Firman Tuhan mengajar kepada kita yang namanya konfirmasi. Sok aja. Bahasa Sunda lagi. Silakan aja orang bilang, saya dengar kata Tuhan, Pendeta Yohanes, kamu harus begini, begini, begini. Saya langsung senyum, saya bilang, tapi saya nggak dengar Tuhan ngomong ke saya. Paham saudara? Akhir zaman ada begitu banyak penyesatan. Akhir zaman ada begitu banyak orang menggunakan nama Tuhan. Hati-hati. Nabi saja bisa kena tipu dengan sesama nabi. Nabi loh saudara lah. Saudara siapa? Saya siapa? Bukan nabi kita ini. Aduh masih kecil. Tetapi kita belajar. Firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Nah ini, jangan terlena terbuai, senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Lakukan konfirmasi setiap kali ada pesan Tuhan ataupun orang berkata harus begini, harus begitu. Cek apa kata firman Tuhan. Ya, nubuatan. Nah, pendeta gimana caranya? Oke, saya kasih clue. Kalau engkau dapat nubuatan, ya, yang pertama engkau lakukan adalah cross check dengan apa kata firman Tuhan. Karena tidak mungkin perintah Tuhan bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Semua firman Tuhan yang katanya Tuhan berkata dan lain sebagainya harus cocok dengan firman Tuhan. Karena orang bisa macam-macam ngomong Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata. Padahal bukan Tuhan berkata, Dia yang berkata. Hati-hati saudara. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, saya hanya menyampaikan kebenaran. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-19 dari 1 Raja-Raja pasal 13, kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air
di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, perhatikan baik-baik. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Kali ini firman Tuhan beneran datang kepada nabi yang bohong itu. Saudara mungkin bingung ya, nabi bohong kok dengar firman Tuhan? Ya apa ini ya? Inilah saudara. Makanya baca firman Tuhan. Anak saya kasih air panas sekali. Haleluya. Ya beginilah saudara kalau live ya saudara ya. Yang lucu-lucu juga terekam, biarin aja lah. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah, perhatikan kalimat yang dipakai oleh Tuhan. Karena engkau telah memberontak. Wih. Hanya gara-gara diajak makan loh saudara. Hanya gara-gara diajak makan. Lah udah jalan jauh kan ya lapar ya saudara ya. Manusiawi dong, lapar, diajak makan, yang traktir pendeta lagi kan gitu kira-kira kalau zaman sekarang kan. Aduh, contohnya saya lah. Ban bocor, dalam nama Yesus tidak terjadi lah. Maksudnya saya jalan kaki gitu ya. Capek gitu, ketemu teman pendeta. Pendeta Yohanes, ayo mampir yuk. Kita makan dulu. Lapar, haus. Masa ditolak gitu kan? Tapi kan ini kisahnya beda. Dia dengar suara Tuhan, jangan singgah untuk makan atau minum. Jangan melewati jalan yang sudah engkau lalui. Firman Tuhan bilang, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan. Yang pertama memberontak. Dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yang pertama memberontak. Yang kedua tidak memegang segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jadi begini saudaraku. Semakin tinggi level seseorang dipakai oleh Tuhan, maka tuntutan Tuhan terhadap orang itu juga semakin tinggi. Saya ulangi. Semakin tinggi level seseorang dipakai oleh Tuhan, maka tuntutan Tuhan terhadap orang itu juga semakin tinggi. Contoh, Musa. Musa adalah satu-satunya yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga dialah yang paling tinggi levelnya pada waktu itu. Pemimpin dari bangsa Israel. Perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan oleh Musa sebenarnya kalau menurut logika kita tidak terlalu heboh-heboh banget gitu ya. Jadi ceritanya Musa ini kesel. Karena bangsa Israel ngeluh terus. Ya. Nggak ada daging, ngeluh, gitu kan? Nggak ada minum, ngeluh, pokoknya ngeluh aja hidupnya. Nah, ketika dia jengkel, bangsa Israel bilang, kau bunuh aku kah di sini? Begitu, Tuhan berfirman, kamu cukup katakan saja kepada gunung batu itu keluar air, maka dia akan keluar. Nah, karena jengkel, dia kan pegang tongkat nih, si Musa. Sekalian aja dipukul itu. Dasar ini, bangsa Israel ini. Batu, keluar air ya, memang keluar air. Tapi firman Tuhan katakan karena engkau tidak menghormati aku, kehadiranku di sana, maka engkau tidak akan kuperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Engkau hanya bisa memandangnya dari jauh. No, itu saudara. Jadi, kalau saudara ingin dipakai Tuhan dengan hebat, tuntutan Tuhan kepada saudara juga hebat. Tuntutan Tuhan kepada saya sebagai penyampai firman tentu lebih besar daripada jemaat yang mendengarkan firman. Itu sudah pasti. Makanya kadangkala penting bagi kita penyampai-penyampai firman ini untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, merenung. Sudahkah aku menjadi pelaku-pelaku firman? Sehingga kita meneladani apa yang dikatakan Rasul Paulus. Aku menyampaikan kabar keselamatan, tetapi jangan sekali-kali aku sendiri tertolak. Rasul Paulus menyadari itu.
bahwa manusia penuh dengan kelemahan. Nah, saudara dikasih Tuhan, sesuatu yang gak masuk akal dan kita juga berkata kok bisa ya? Padahal abdi Allah yang tua ini kan sudah berbohong. Tapi kenapa dia kok ya dipakai Tuhan? Udah bohong, udah nipu, tapi masih dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini ada kebenaran yang saudara harus mengerti. Sekalipun dia berbohong, karena dia sudah ditunjuk menjadi nabi, dia tetap berfungsi sebagai nabi. Masalah apa nanti akibatnya dengan bohongnya itu ya urusan dia kepada Tuhan. Jadi saudara jangan heran kalau ada hamba Tuhan yang mungkin dipakai Tuhan luar biasa, KKR dan lain sebagainya, ada begitu banyak tanda-tanda heran, tetapi saudara melihat kelakuannya luar biasa juga, tapi masih dipakai Tuhan. Jangan heran saudara. Yang pasti tiap-tiap orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk senantiasa berawas-awas. Ya, supaya kita tidak merasa hebat, supaya kita tidak merasa sudah melakukan ini dan sudah melakukan itu, semua karena Tuhan. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air. Perhatikan baik-baik, ngeri ini saudara. Ayat 22. Maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Ih, ngeri. Maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, perhatikan baik-baik. Tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan, dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Aneh kan saudara? Kalau memang singa kelaparan, kenapa cuma bunuh ini nabi? Keledainya nggak dibunuh. Bahkan ada pemandangan aneh di sini. Mayatnya tercampak di jalan, dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Jadi kayak selfie gitu saudara ya. Jadi mayat, sini keledai, sini singa gitu loh saudara. Aneh kan? Nah inilah. Ada begitu banyak keanehan di dalam kehidupan ini saudara. Tapi inilah firman Tuhan. Hati-hati saudara. Untuk segala sesuatu yang hendak kita lakukan, hati-hati. Janganlah kita menjadi pribadi yang bodoh, menyesal setelah berbuat sesuatu tidak dipikir panjang. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Jadi bahan pergunjingan saudara. Kalau yang pertama jadi bahan pergunjingan karena dia hebat, bisa bikin tangan Raja Yerobeam kaku. Tapi kali kedua dia jadi pergunjingan karena dimakan singa, gitu kan saudara. Dua peristiwa yang sangat bertolak belakang. Kenapa? Karena tidak taat kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya katakan ketaatanmu menentukan masa depanmu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Saya lagi-lagi gak ngerti dengan nabi tua ini loh saudara. Padahal kan gara-gara dia itu nabi ini mati kan, dibohongi ya. Tapi di sini saya gak lihat itu kayak penyesalan dalam dirinya gitu. Dia cuma bilang dialah abdi Allah yang telah memberontak kepada titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lah kan gara-gara dia dibohongin kan gitu. Saya dalam hal ini komplain loh saudara. Jujur, waktu saya baca ini saya komplain gitu. Tuhan kok enak banget itu si nabi tua. Kan gara-gara dibohongi itu dia akhirnya seperti itu. Lah, saya kaget saudara.
dapat jawaban yang di luar dugaan saya. Saya berdoa, saya benar-benar ngerasa nggak adil deh dengan kisah ini. Saya berdoa, Tuhan, kok bisa-bisanya ini nabi tua udah bohong, kok pakai lagi? Dan kayaknya nggak nyesel lagi. Itu ada suara, saudara, bicara lewat hati saya. Dan saya aminkan itu sebagai rema dari Roh Kudus. Suara itu berkata seperti ini. Hidup ini adalah pilihan. Oke. Hidup ini adalah pilihan. Sekalipun dia berkata, aku nabi. Kalau dia memilih untuk tetap taat, maka dia tetap selamat. Pantesan ya, Rasul Paulus berkata, sekalipun ada malaikat yang menyampaikan Injil selain yang kusampaikan, jangan percaya. Wih, pantes gitu ya. Oh gitu ya. Hidup ini adalah pilihan. Itu hasil pergumulan saya dengan komplainnya saya dari peristiwa ini, saudara. Saya rasakan gak adil gitu. Udah bohongin, bikin orang mati. Rasa gak salah lagi. Ternyata jawabannya hidup ini adalah pilihan. Jadi saudara, kalau saudara dibohongi, saudara mau dibohongi, sekarang sudah menderita, jangan salahkan Tuhan. Hidup ini pilihan, gitu loh saudara. Makanya tanya Tuhan untuk segala sesuatu. Ya kok gitu pendeta? Lah iya, terus gimana? Memang hidup ini pilihan. Hari Minggu ada pilihan untuk live streaming. Jam berapa aja saudara bisa pilih, ada banyak pilihan kan di dalam media sosial. Saudara memilih untuk tidak mengikuti, ya itu pilihan saudara. Hidup ini pilihan. Gimana dengan pilihan-pilihan saudara saat ini? Sudahkah engkau bijaksana dalam memilih? Sudahkah engkau memikirkan matang-matang untuk setiap pilihan-pilihanmu? Ataukah dengan emosional engkau memilih dan memutuskan itu, dan akhirnya engkau menyesal? Ada banyak pilihan dalam hidup ini loh saudara. Di tengah wabah corona seperti sekarang ini, saudara bisa memilih menjadi pribadi yang mengasihani diri sendiri. Aduh, nasib, aku dipecat dari pekerjaanku. Tiap hari engkau bilang nasib. Dan engkau selalu seperti itu pilihanmu. Berbeda ketika engkau dipecat, kau berkata, haleluya, ada maksud Tuhan yang baik. Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan, beri aku hikmat. Apa yang harus aku lakukan dengan kedua tanganku ini? Berkati ya Tuhan. Lalu karena engkau bersyukur, akhirnya Tuhan memberikan ide yang sebelumnya saudara tidak pernah pikirkan, lalu saudara diberkati. Jadi hidup ini pilihan. Memilih untuk bersungut-sungut, memilih untuk terus mengasihani diri sendiri, memilih untuk menyalahkan orang lain, atau move on. Saudara mau berkata, oke, apapun yang terjadi dalam hidupku, ada Tuhan menyertai aku. Dan Tuhan tidak pernah salah untuk setiap apapun yang aku lakukan, jika itu bukan karena kesalahanku. Haleluya. Harus berani katakan itu saudara. Kalau engkau saat ini menderita bukan karena engkau berbuat salah, itu berarti Tuhan punya rencana dalam penderitaanmu itu, untuk membuat engkau menjadi pribadi yang kuat, untuk membuat engkau menjadi pribadi yang tangguh, untuk membuat engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, saya sadar hampir 10 bulan ya kita masuk dalam COVID ini. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi, dan saya menyadari bahwa Tuhan mengizinkan semua itu untuk kebaikan saudara. Dulu saya ngerasa anak-anak itu gak ada waktu dengan orang tua. Pulangnya udah sore, kami juga sibuk. Ketemu kadang juga udah pada tidur gitu kan. Capek, makan, tidur, besok pagi-pagi udah pergi lagi. Begitu terus. Tapi sejak bulan Maret sampai sekarang mereka nggak pernah sekolah. Wah, bangun tidur lihat. Makan siang sama-sama, makan malam sama-sama, kan gitu. Lihat sisi yang lain saudara. Makanya saudaraku, ayolah. Engkau yang diputus pacar nih, ya.
Gimana ini ya? Aku udah cinta habis sama dia. Loh, kenapa harus habis cintanya? Janganlah ya saudara ya. Bersyukur kalau engkau putus dengan dia, karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik daripada dia. Katakan amin. Ya kan gitu. Udah tunangan pendeta, tapi dia selingkuh. Ya udah, berarti dia bukan cocok untuk kamu yang setia, kan gitu. Hidup ini pilihan. Amin. Jangan pernah sesali apa yang telah terjadi. Tetap jalani hidup, yakin ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencapik keledai itu. Luar biasa ya saudara. Jadi singa itu dikirim Tuhan hanya untuk membunuh saja, bukan untuk mencapik-capik ya. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia. Wahai saudaraku, aku bingung ini sama ini Nabi tua ini ya. Gara-gara dia temennya mati, sekarang mati diratapi gitu. Saudara, bisa nggak saudara kalau baca Alkitab itu menjiwai gitu saudara? Jadi baca itu jangan hanya sekedar kayak baca-bacaan biasa gitu. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Jadi saudara itu benar-benar masuk dalam peristiwa itu gitu. Jadi saudara, kayak tadi kan, saya kan komplain gitu kan. Ini gimana sih Tuhan? Dia kan bohong. Kenapa dia masih kau pakai? Tetapi Roh Kudus bilang, ya hidup ini pilihan. Abdi itu memilih untuk mendengarkan kebohongan temannya, kan gitu. Dan saya dapat satu lagi pencerahan. Nabi tua itu dipakai oleh Tuhan untuk menguji keteguhan hati dari Nabi Yehuda ini. Jadi itu dipakai Tuhan juga, saudara. Oh, gitu ya. Berarti kalau kita dipakai oleh Tuhan selalu ada ujian di depan kita loh saudara. Dan gak main-main ujiannya saudara. Siapa yang nyangka kalau sesama nabi bisa bohong pakai nama Tuhan lagi, pakai nama malaikat lagi. Jadi hidup adalah pilihan. Kemudian ujilah segala sesuatu. Ya, penting bagi kita. Dan Nabi tua ini juga seorang yang baik hati kok saudara ya. Memang pada dasarnya memang dia baik. Sehingga dia mengajak makan, menguburkan, bahkan dikuburkan di tempatnya sendiri ya. Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Jadi kesetia kawanan ini saudara ya. Sebagai sesama nabi. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Jadi maksudnya gini, sekalipun nabi ini memberontak dan mati dimakan singa, tetapi apa yang diucapkannya itu benar-benar dari Tuhan. Saudara, kalau ada orang yang hidupnya berantakan tapi tetap dipakai Tuhan, itu Tuhan membela firman-Nya. Ya. Dan yang bersangkutan pada akhirnya berurusan dengan apa yang dia lakukan sendiri. Contohnya Simpson kan, yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, sekalipun dia berzina dengan seorang perempuan sundal, tetapi ketika dia sudah bertobat, Tuhan pakai dia juga di akhir hidupnya. Amin saudara. Jadi kesetiaan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Andaikan engkau saat ini pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami
kesalahan yang fatal dalam hidupmu, bahkan kau merasa engkau tidak bisa mengampuni dirimu sendiri, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Tuhan tetap menerimamu apa adanya. Tuhan tetap memulihkan engkau. Yang terpenting dalam hal ini, engkau mau kembali ke jalan Tuhan. Engkau mau tetap berseru kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan memulihkan hidupmu. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Tadi di awal saya sudah katakan Yerobeam adalah raja Israel yang tidak takut akan Tuhan. Dia membawa bangsa Israel makin jauh dari Tuhan. Nanti di akhir hidupnya Yerobeam juga akan dihukum Tuhan. Oleh sebab itu saudara, hari ini ketaatan menentukan masa depan. Ada 3 pelajaran yang bisa kita renungkan sepanjang sepekan ini. Yang pertama adalah bahwa percayalah, integritasmu di hadapan Tuhan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Oleh sebab itu, apapun tantangan yang ada di depanmu, jangan pernah takut. Selama engkau berdiri di atas kebenaran, Tuhan pasti membelamu. Kemudian yang kedua, penting bagi kita untuk tidak lengah dan tidak terlena terhadap masa lalu kita. Kalaupun engkau masa lalumu dipakai Tuhan dengan luar biasa, jangan menjadikan engkau merasa hebat, tetapi tetaplah bersandar kepada Tuhan. Karena ketika engkau merasa hebat, maka disitulah kelemahanmu dan engkau bisa jatuh. Belajar dari nabi dari Yehuda ini. Sekalipun dia hebat dipakai Tuhan, tetapi karena dia terlena, dia tidak bertanya kepada Tuhan, dan hidup ini adalah pilihan, akhirnya Tuhan mengatakan dia memberontak dan dia harus mengalami kematian yang mengenaskan. Yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa mari selama kita hidup di dunia ini, Tuhan memberikan kepada kita pilihan demi pilihan. Biarlah saudara dan saya mengambil keputusan yang benar untuk setiap pilihan-pilihan sekalipun itu sulit. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, mana yang harus kupilih? Tuntunlah langkahku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.